Kau tebus segala dosa dan celah. Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala. Hari ini Selasa 28 Juli 2020. Kita masuk dalam episode 86 karena kita menyanyikan Kidung Jemaat 86, Pencipta Bintang Semesta. Dikatakan di sini Sang Pencipta Bintang Semesta, gugusan alam semesta, Bima Sakti, dan gugusan bintang-bintang yang begitu banyaknya. Penciptanya adalah Tuhan, Dia adalah terang abadi kita semua. Siapakah Dia? Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penebus kita. Untuk itu kita umatnya perlu menyembah dan memuji Tuhan. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa kita terima sepanjang hari ini. Karena itu baik bagi kita untuk menyediakan waktu mendengar apa sih yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita di malam hari ini. Mari kita persiapkan diri dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu. Sesaat kami bersaat teduh, kami rindu mendengarkan sapaan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya firman-Mu tidak sia-sia. Firman-Mu boleh menjadi firman yang menghidupi kehidupan kami semua, hari lepas hari. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mohon pertolongan. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan bacaan kita di malam hari ini. Kita membaca Keluaran pasal 4 ayat 13 sampai 16. Keluaran pasal 4 ayat 13 sampai dengan 16, dan tema renungan kita adalah penyambung lidah. Demikian firman Tuhan. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang pantas Kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Perhatikan kalimat, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Tema kita penyambung lidah. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Soekarno, Bung Karno, dia presiden Indonesia yang pertama dan mempunyai julukan yang keren. Apa? Penyambung lidah rakyat. Sebuah ungkapan yang hendak memberitahukan kepada setiap orang bahwa apa yang dipidatokan, apa yang disampaikan dengan berwibawa, sesungguhnya itu adalah suaranya rakyat. Bukan hanya suaranya Soekarno, tetapi suaranya rakyat. Ia hanya menyampaikannya saja, menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh rakyat. Ia penyambung lidah rakyat. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Harun tidak dipilih Tuhan sebagai utusannya kepada penguasa Mesir untuk membebaskan Israel. Bukan Harun yang diutus. Musa lah yang dipilih, yang dipersiapkan oleh Tuhan. Namun karena perilaku Musa yang awalnya memang cukup menjengkelkan, menolak terus, bilang nggak bisa, ngomong nggak bisa, cari yang lain saja. Ini keterlaluan. Yang lain aja Tuhan,
sama Tuhan. Kalau sama Pak Pendeta yang lain aja, sama penatua yang lain saja, masuk akal lah. Kalau Tuhan yang ngomong terus dia berani ngomong yang lain saja, kurang ajar kan? Kebangetan itu Musa. Akhirnya apa? Terpaksalah Harun dilibatkan. Namun Harun hanya menjadi penyambung lidahnya Musa saja. Karena Harun memang pandai bicara. Namun yang memiliki otoritas sebagai utusan Allah adalah Musa. Jadi Harun harus berbicara atas nama Musa. Musa menjadi seperti Allah bagi Harun. Sesungguhnya Tuhan tahu pada waktunya Musa akan berani bicara sendiri selaku pemilik otoritas utusan Allah. Tapi di awal saja, ya sudahlah, satu orang untuk menemani yang memang pintar ngomong, yang saudaranya sendiri, yang diketahui, yang dipahami. Orang terdekat dari Musa. Karena Musa yang memang, ya begitulah. Tuhan tahu, ini pada waktunya bisa. Nah, saudara, siapapun engkau, sesungguhnya masing-masing dari saudara diberikan peran juga sebagai apa? Penyambung lidahnya. Siapa? Lidahnya Tuhan. Saudara adalah penyambung lidahnya Tuhan. Karena itu, pergunakanlah lidahmu sebagaimana Tuhan ingin saudara memakainya. Pakailah kata-kata yang membangun, pakailah kata-kata yang menguatkan, pakailah kata-kata yang menghibur. Bukan kata-kata menghujat, kata-kata yang membuat hoax, kata-kata memaki, menyakiti hati. Ingat, saudara juga adalah penyambung lidahnya Tuhan. Kalau engkau menyadari bahwa Tuhan memakai engkau, bahkan Tuhan menerima engkau sebagai anak-anaknya, engkau punya kewajiban menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Hati-hati, gunakan mulutmu. Jadilah berkat dengan mulut. Tuhan Yesus menolong. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sesungguhnya kami perlu menyadari bahwa kami masing-masing adalah penyambung lidahnya Tuhan. Kata-kata kami harusnya menjadi kata-kata yang membangun, menguatkan, menghibur, menolong, bukan menjatuhkan, bukan menghancurkan, bukan menyakitkan hati. Tolong kami supaya kami menjadi berkat melalui lidah kami pribadi, lepas pribadi. Kami berserah, Engkau memampukan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala pada malam hari ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 86. Kita nyanyikan, kalau tadi bait 1 dan 3, kali ini bait 5 dan yang ke-6. Di hari kedatangan-Mu, ya Hakim Maha Mulia, jemaat-Mu lindungilah terhadap niat seteru. Syukur, pujian, dan sembah padamu diberi terus, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Sampai jumpa kembali di esok hari. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.